Soal formatif nomor 1, jelaskan pengertian LCD. LCD atau Liquid Crystal Display adalah salah satu jenis display elektronik yang dibuat dengan teknologi CMOS logic yang bekerja dengan tidak menghasilkan cahaya, tetapi memantulkan cahaya yang ada di sekelilingnya terhadap frontlit atau mentransmisikan cahaya dari backlit. LCD berfungsi sebagai penampil data baik dalam bentuk karakter, huruf, angka, maupun grafik. Adapun fitur-fitur yang disajikan dalam LCD ini adalah yang pertama, yaitu terdiri dari 16 karakter dan 2 baris. Yang kedua mempunyai 192 karakter tersimpan. Terdapat karakter generator terprogram, dapat dialamati dengan metode 4 bit dan 8 bit, dilengkapi dengan backlight. Soal formatif nomor 2. Jelaskan perbedaan LCD teks dengan LCD grafik. LCD terdiri dari beberapa jenis yang banyak di pasaran, yaitu LCD teks dan LCD grafik. LCD teks adalah jenis LCD yang digunakan untuk menampilkan teks atau angka dalam kode ASCII. Tidak seperti LCD lainnya, LCD teks yang ada dibagi ke dalam sel, di mana tiap selnya hanya dapat menampilkan karakter ASCII. Setiap sel dari teks LCD memuat dot kristal cair yang dikombinasi dan tersembunyi atau titik-titik akan membentuk karakter untuk ditampilkan. Teks pada LCD bentuk karakternya telah disesuaikan. Ukuran teks ditentukan jumlah karakter yang dapat ditampilkan pada satu baris. Jadi LCD teks tidak dapat menampilkan gambar, namun LCD grafik memungkinkan untuk menampilkan gambar seperti gambar yang di bawah ini. Soal formatif nomor 3. Jelaskan fungsi setiap pin yang ada pada LCD. Yang pertama yaitu pin data, yaitu seperti yang dilihat pada gambar, ada D1, D2, D3, D4 dan seterusnya. Pin data ini adalah jalur untuk memberikan data karakter yang ingin ditampilkan menggunakan LCD. Dapat dihubungkan dengan bus data dari rangkaian lain seperti microcontroller dengan lebar data 8 bit. Yang kedua ada pin RS atau register select, berfungsi sebagai indikator atau yang menentukan jenis data yang masuk, apakah data atau perintah. Logika low menunjukkan yang masuk adalah perintah, sedangkan logika high menunjukkan data. Yang ketiga ada pin RW atau read write, berfungsi sebagai instruksi pada modul jikalau ditulis data, sedangkan high baca data. Yang keempat ada pin N atau enable, digunakan untuk memegang data baik masuk atau keluar. Selanjutnya ada VSS, digunakan untuk menyalakan LCD atau ground. Yang selanjutnya ada VDD, digunakan untuk menyalakan LCD dengan tegangan 5 volt. Dan yang VEE ini digunakan untuk mengatur tingkat kontras pada LCD. Ini adalah codingan untuk Arduino-nya. Di sini ada void setup untuk berisi perintah yang akan dibaca satu kali. Lalu di sini ada void loop untuk perintah pengulangan atau berulang. Dan yang pertama ada giliran 0, artinya saat LCD pertama dinyalakan kita tidak melihat apa-apa yang ada di LCD, hanya kosongan.
Lalu ketika kita pencet pertama, langsung menuju ke giliran 1 dengan delay sekian. Giliran 1 akan masuk ke dalam case yang pertama, yaitu menampilkan welcome. LCD set cursor ini untuk menampilkan baris atau kolom tulisan di dalam LCD. Lalu setelah giliran 1 akan menuju ke giliran 2 yang berisi case yang kedua, yaitu menampilkan nama saya Trinanda Priyansyah. Lalu setelah ke giliran 2 langsung ke giliran 3, masuk ke dalam case yang ketiga tentang tanggal lahir saya. Dan di setiap case ini terdapat break, yaitu untuk sebagai perintah yang dipakai untuk menghentikan sebuah perulangan sebelum waktunya, seperti itu. Setelah kita sudah mengodingnya, kita akan memasukkan codingan ini ke dalam Arduino yang ada di dalam Proteus dengan cara seperti ini. Tekan Ctrl C, klik 2 kali, lalu pastekan di sini. Setelah itu kita run. Oke, ini yang untuk ke giliran yang pertama, giliran kedua, dan ini untuk giliran ke yang tiganya. Ini dia adalah rangkaian untuk LCD dengan micro Atmega 16 yang decoding menggunakan AVR. Untuk tampilan pertama AVR ini seperti ini. Biasanya kita ditampilkan dengan project baru, pilih yang atas, kemudian chip ini diganti dengan Atmega 16 karena kita menggunakan Atmega 16 pada software Proteus. Clock sebesar 16 sesuai dengan yang telah ditentukan. Kemudian kita ke port. Untuk port ini sesuaikan dengan yang di Proteus. Jika Anda memakai port A, maka Anda memilih port A ini sebelah sini, di out-kan semua. Nah, di sini saya menggunakan port C, maka saya akan menjadikan ini menjadi out semua. Nah, seperti ini. Lalu kita ke alphanumeric LCD, centang enable alphanumeric LCD-nya. Nah, ini sama seperti yang tadi, kita sesuaikan kita menggunakan port yang apa. Saya di sini menggunakan port yang C. Nah, setelah selesai, pilih program, lalu generate save and exit. Lalu save dengan nama sesuai kalian. Trinanda. Dan di sini adalah sudah saya sediakan codingannya. Port C.3 sama dengan 1 ini menjelaskan bahwa port C bernilai 1, kemudian yang DDR C.3 0 ini menjelaskan bahwa port C sebagai input. Sama seperti yang di Arduino, kita menggunakan switch. Jadi kita menggunakan while menyatakan kondisi perulangan. Jika di Arduino kita menggunakan void loop. Lalu yang case yang pertama, saya mengisikan LCD push-nya yaitu welcome. Jadi saat pertama kali dinyalakan, LCD-nya langsung ada tulisannya welcome, seperti itu. Berbeda dengan yang tadi, saya memilih untuk
awalannya yang untuk kosongan terlebih dahulu, baru tulisan welcome. Untuk yang case kedua ada nama saya. Untuk LCD Gotoxi ini sama seperti yang di Arduino Uno ini, LCD set kursor sebagai baris dan kolom tulisannya. Kemudian yang untuk case 3 ini ada tanggal lahir saya, dan masing-masing case ini terdapat break sebagai perintah yang dipakai untuk menghentikan sebuah perulangan sebelum waktunya. Lalu untuk pin C3 sama dengan 0 ini, artinya jika pin 3 bernilai 0 maka memulai sintaks selanjutnya. Kita pindah ke case 2, kemudian pencet pindah ke case 3 seperti itu. Lalu setelah kita mengodingnya ini, kita ke project, ke compile, tunggu beberapa saat. Kemudian seperti ini, apabila terjadi error maka di sini ada tulisannya error seperti apa, yang di baris berapa, lalu ke build all. Oke, jika sudah selesai semuanya, kita akan memasukkan sketch programnya. Kita pilih ini. Jika sudah, kita run. Dia akan langsung menunjukkan tulisan welcome. Baik, seperti itu. Sekian hasil praktikum dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata yang disengaja maupun tidak sengaja. Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.